Di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, ada hati yang remuk dan mata yang sering basah dalam diam. Ia berjalan di antara reruntuhan harapan, mengumpulkan serpihan kekuatan yang nyaris punah. Satu demi satu impian terasa menjauh, dan kemudahan yang ditunggu seakan lupa alamat. Ia bukan tak berusaha, bukan pula tak berdoa, tapi takdir seolah menguji lebih dari yang mampu ditanggung. Dan di malam-malam yang sepi, Leo akhirnya meneteskan air mata. Bukan karena lemah, tapi karena hatinya lelah memikul beban yang tak pernah ringan. Setiap harinya, Leo bangun dengan harapan bahwa hari ini akan lebih baik. Tapi kenyataan tak selalu ramah. Ujian datang tanpa permisi, menghantam di saat ia mulai berpikir bahwa badai telah berlalu. Orang-orang melihatnya sebagai sosok kuat, yang tak pernah goyah, tak pernah runtuh. Tapi mereka tak melihat betapa sering Leo menggigit bibir untuk menahan tangis, betapa ia harus memaksa dirinya tetap berdiri ketika lututnya sudah bergetar. Dalam sunyi, Leo berbicara pada langit, berharap bahwa Tuhan mendengarnya, bahwa semesta tahu betapa ia sedang berusaha tidak menyerah. Namun yang paling menyakitkan bagi Leo bukan hanya soal sulitnya hidup, tapi karena ia merasa sendiri di tengah perjuangannya. Dukungan yang dulu ia harapkan kini menghilang, dan kata-kata penghiburan berubah jadi tuntutan. Kamu pasti bisa, kata mereka. Tapi mereka tak tahu betapa berat rasanya mencoba terus, bisa, ketika hati sudah nyaris hancur. Leo pun mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan semua ini akan terus terjadi? Sampai kapan ia harus jadi kuat, padahal ia sendiri sudah kehilangan arah? Tapi bahkan di tengah keraguan itu, Leo masih menyalakan seberkas cahaya, cahaya kecil yang masih percaya bahwa mungkin ini hanya jeda, bukan akhir dari segalanya. Karena di dalam diri Leo, meski penuh luka, masih ada jiwa yang tak rela berhenti. Ia adalah jiwa yang meskipun terjatuh 1000 kali, tetap memilih bangkit sekali lagi. Meski saat ini hidup belum memberi kemudahan, Leo tahu bahwa setiap tetes air mata yang jatuh akan berganti jadi kekuatan. Perjalanan ini belum usai, dan meski berat, Leo tetap melangkah. Tidak untuk membuktikan pada siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri, bahwa ia layak bahagia, layak sampai pada titik terang yang selama ini ia cari. Dan suatu hari nanti, semua kesulitan ini akan menjelma jadi cerita tentang bagaimana sang singa pernah hampir hilang, namun justru kembali dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Seperti biasa, kali ini admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo mengenai cinta, karir, keuangan, peruntungan, dan kesehatan pada hari ini, Selasa, tanggal 22 April tahun 2025. Disclaimer. Harap diingat, prediksi ini bukan acuan mutlak dalam menjalani kehidupanmu, karena ini hanya sekedar prediksi yang bisa saja terjadi atau bahkan tidak sama sekali. Semua tergantung pada kesadaran dan keputusan dirimu sendiri. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru seputar ramalan zodiak. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, admin ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berikut ulasan kondisi Leo hari ini. 1. Perihal karir. Untuk Leo yang telah berkeluarga, mimpi memiliki rumah sendiri kini bukan lagi sekadar angan-angan kosong. Setelah sekian lama tinggal di rumah kontrakan atau menumpang dengan orang tua, akhirnya Leo berhasil membawa keluarganya menempati rumah milik sendiri, meskipun tidak mewah, tapi hangat dan penuh cinta. Rumah itu dibangun dari peluh, kesabaran, dan kepercayaan diri yang terus ia jaga meski berkali-kali terguncang oleh keadaan. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihat anak-anak berlarian di ruang tamu, atau pasangan hidup yang tersenyum sambil menata sudut rumah dengan penuh cinta. Rumah itu menjadi lambang bahwa Leo telah melalui banyak hal dan berhasil keluar dari keterpurukan dengan kepala tegak. Kini, Leo tidak hanya menjadi kepala rumah tangga, tapi juga menjadi pahlawan dalam keluarga kecilnya, seseorang yang tidak menyerah ketika keadaan menghimpit,
dan selalu mencari celah untuk bertahan, bahkan berkembang. Sementara untuk Leo yang masih dalam hubungan pacaran, semesta akhirnya mempertemukannya dengan sosok yang selama ini ia cari, seseorang yang bukan hanya hadir untuk mengisi waktu, tetapi juga mampu memahami dirinya pada saat-saat tersulit. Setelah melalui kisah cinta yang penuh luka, drama, dan rasa kecewa, kini Leo berada dalam hubungan yang terasa jauh lebih dewasa. Pasangannya tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mengerti. Tidak hanya memberi cinta, tetapi juga ruang. Mereka bisa berdiskusi tanpa harus saling menyakiti, bisa diam tanpa merasa terancam, dan bisa saling berbagi mimpi tanpa merasa dipaksa untuk berubah. Kebersamaan ini memberi Leo rasa tenang yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Sosok ini membuat Leo merasa pulang, dan lebih dari itu, membuat Leo percaya bahwa cinta sejati memang benar ada, tapi hanya akan datang saat kita benar-benar siap untuk menerima dan memberi dengan tulus. Lalu bagi Leo yang masih single, pesonanya kian bersinar, dengan alis tebal yang tegas dan hidung yang sedikit mancung, ia tampil sebagai pribadi yang karismatik dan memikat, bahkan tanpa banyak usaha. Banyak orang tertarik, banyak pula yang penasaran. Namun di balik semua itu, semesta berpesan agar Leo tetap rendah hati dan tidak menjadikan kelebihannya sebagai alat untuk memanipulasi atau mencari validasi semu. Wajah boleh menarik, tapi karakterlah yang akan menetapkan siapa yang layak bertahan dalam hidup. Kini Leo belajar mencintai dirinya sendiri bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk membangun fondasi yang kuat sebelum akhirnya membuka hati. Kesendirian ini bukan kekurangan, melainkan waktu berharga untuk mengenal diri, menyembuhkan luka lama, dan menyusun ulang mimpi. Dan ketika waktunya tiba, Leo tahu, cinta yang datang akan melihat lebih dari sekadar penampilan, tapi akan jatuh pada hati yang tulus dan jiwa yang siap berbagi. 2. Perihal karir. Bagi Leo yang bekerja, meskipun sempat melalui masa-masa sulit penuh tekanan dan perasaan tidak dihargai, kini semuanya perlahan mulai menunjukkan titik terang. Karir yang sebelumnya terasa seperti jalan datar tanpa arah, kini mulai terlihat stabil, bahkan cukup menjanjikan. Tekanan dari atasan mulai berkurang, rekan kerja yang dulu sering menjatuhkan perlahan mulai menjaga jarak, dan tanggung jawab yang selama ini dipikul sendirian kini mulai dibagi dengan adil. Leo mulai merasa lebih dihargai, baik secara profesional maupun pribadi. Semangat yang sempat padam kini kembali menyala, membuatnya lebih antusias menjalani hari-hari kerja. Bahkan, menjelang akhir bulan ini, diprediksi akan ada rejeki besar yang datang, entah berupa bonus tak terduga, proyek tambahan yang mendatangkan keuntungan, atau tawaran dari pihak luar yang telah lama mengamati kerja keras Leo dari jauh. Semua pencapaian ini bukan datang secara instan, tapi hasil dari ketekunan dan kesabaran Leo yang tak pernah menyerah meski sempat goyah. Kini, semesta seolah mulai menunjukkan bahwa segala perjuangan dan rasa sabar itu tidak sia-sia. Bagi Leo yang memiliki toko atau warung, masalah yang dihadapi Leo kali ini bukan tentang sepi pelanggan, tapi tentang kepercayaan yang dikhianati. Salah satu orang kepercayaannya, yang sudah dianggap seperti keluarga, ternyata menyalahgunakan tanggung jawab. Barang dagangan menghilang, uang kas tidak sesuai, dan Leo baru menyadarinya setelah beberapa pelanggan mengeluh soal kualitas produk yang dibeli. Rasa kecewa membuncah, bukan hanya karena kerugian materi, tapi juga karena pengkhianatan dari orang yang selama ini dia andalkan. Toko yang seharusnya menjadi sumber penghidupan, kini malah membuat Leo terjebak dalam konflik emosional. Ia bimbang antara ingin melaporkan, atau menyelesaikan secara kekeluargaan. Di tengah semua itu, Leo harus kembali membenahi kepercayaan pelanggan dan menjaga nama baik usahanya. Tapi satu hal yang pasti, dari kejadian ini Leo belajar bahwa bisnis bukan hanya soal jual-beli, tapi juga tentang siapa yang bisa dipercaya sepenuhnya, dan siapa yang ternyata hanya pandai berpura-pura setia. Bagi Leo yang masih menganggur, adanya sedikit tekanan dari keluarga, yang mulai membandingkan dirinya dengan saudara atau teman yang sudah lebih dulu sukses. Setiap hari,
Leo merasa seperti hidup dalam bayang-bayang ekspektasi yang tak realistis. Bukannya tidak berusaha, tapi kesempatan yang ia dapatkan selalu datang dalam bentuk yang tidak sesuai, upah kecil, jam kerja tak masuk akal, atau pekerjaan yang bertentangan dengan prinsip hidupnya. Di saat Leo sedang berusaha menguatkan diri, justru komentar dari orang terdekat sering membuat hatinya runtuh. Ia mulai merasa bersalah, seolah-olah kehadirannya menjadi beban. Tapi jauh dalam hatinya, Leo tahu bahwa diam bukan solusi. Ia mulai belajar dari nol lagi, bangun relasi pelan-pelan, dan memupuk kembali rasa percaya diri. Ia sadar bahwa sekalipun belum berhasil sekarang, bukan berarti ia takkan pernah berhasil. 3. Perihal keuangan. Menuju akhir April, kondisi keuangan Leo kembali diuji. Kecerobohan dalam mengelola uang tampaknya belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Setiap kali menerima pemasukan, Leo cenderung menghabiskannya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak, sekadar memenuhi keinginan sesaat yang memberi rasa puas sementara. Tak jarang, Leo juga masih terlalu murah hati mentraktir teman-teman, yang meskipun terasa menyenangkan, perlahan mulai menggerogoti kestabilan finansial pribadi. Kini, uang yang tersisa hanya tinggal beberapa lembar, dan kekhawatiran mulai menghantui karena hari-hari menuju akhir bulan masih cukup panjang. Situasi ini seharusnya menjadi cermin untuk mulai menata keuangan dengan lebih hati-hati, lebih selektif, dan lebih bijak. Namun, meski demikian, Leo, tenangkan dirimu. Jangan biarkan kecemasan menguasai sepenuhnya, karena di penghujung bulan April ini, semesta tengah menyiapkan sebuah kejutan. Akan ada hadiah tak terduga, sebuah rezeki besar yang datang dari arah yang tak kamu sangka. Sesuatu yang membuatmu bersyukur bahwa kamu tetap bertahan, tetap percaya, dan tetap berusaha. Jadi, bersiaplah. Karena apa yang terlihat gelap hari ini, akan segera terang dengan hadirnya harapan baru. 4. Perihal peruntungan. Hiduplah dengan kelapangan hati, tanpa terus-menerus menggenggam keinginan yang terlalu sempit. Sebab, saat kamu terlalu kaku dalam menetapkan satu hasil tertentu, kamu justru sedang menutup pintu dari keajaiban-keajaiban yang lebih luas. Alam semesta tidak bekerja dengan ukuran manusia, apa yang kamu anggap cukup, bisa jadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kamu berharap sesuatu yang spesifik, seperti nominal tertentu atau bentuk bantuan yang persis seperti yang kamu bayangkan, kamu sedang mengurangi peluang untuk menerima hal-hal di luar ekspektasi yang sebenarnya bisa jauh lebih baik. Beri ruang bagi hidup untuk mengejutkanmu, dan kamu akan menyadari bahwa keberuntungan sejati muncul saat kamu ikhlas dan terbuka. Dan pada hari Selasa ini, energi semesta tampak condong ke arah Leo, membawa kabar baik yang perlahan mulai terasa. Ada harapan yang akan terpenuhi, bukan karena kamu menuntutnya, melainkan karena kamu telah berjuang cukup lama dan layak menerimanya. Bantuan pun mungkin datang dari arah yang tidak disangka, termasuk dari keluarga atau seseorang yang pernah kamu bantu di masa lalu. Rezeki mendadak bukan lagi hal yang mustahil, tapi jangan pernah melihatnya sebagai keberuntungan semata. Itu adalah akumulasi dari setiap peluh, kesabaran, dan doa yang selama ini kamu tanam diam-diam. Kini semesta mulai menunjukkan hasilnya. Nikmati proses ini, Leo, karena Selasa ini bisa menjadi awal dari perubahan besar yang telah lama kamu nantikan. 5. Perihal kesehatan. Kesehatan fisikmu tampak stabil, tapi di balik senyum dan rutinitas harian, ada tekanan emosional yang diam-diam menyita energi batinmu. Beberapa Leo mungkin sedang memendam kekhawatiran, terutama tentang kondisi orang tua, atau orang terdekat yang belum benar-benar pulih. Perasaan ini seperti bayangan yang terus mengikuti, membuat tidur tak nyenyak dan pikiran sulit benar-benar tenang. Namun ingat, kamu juga manusia yang perlu dirawat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Jangan abaikan kebutuhan dirimu sendiri dalam proses menjaga orang lain. Sisihkan waktu untuk hal-hal yang bisa membuatmu merasa ringan, entah itu berjalan santai di pagi hari,
duduk tenang sambil mendengarkan musik, atau sekadar berbicara dengan seseorang yang bisa dipercaya. Dengan begitu, kamu tak hanya menjaga tubuh, tapi juga memulihkan jiwamu. Sebab ketika batinmu kuat, energi positifmu akan mengalir lebih tulus untuk mereka yang kamu cintai. Itulah kira-kira gambaran umum ramalan zodiak Leo untuk hari ini, Selasa, tanggal 22 April tahun 2025. Semoga apapun yang disampaikan bisa menjadi bahan renungan, afirmasi positif, dan motivasi bagi Leo untuk terus bergerak maju. Jangan berhenti berharap, karena apa yang Leo perjuangkan hari ini bisa menjadi kenyataan di waktu yang tepat. Semoga segala cita-cita dan impian Leo tercapai di tahun 2025 ini. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.